Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Bushr, sahabat Nabi. Abdullah bin Bushr ini waktu remaja pernah didoakan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah memberikan karunia kepadamu dengan umur yang panjang. Ya. Betul, dia adalah sahabat Nabi yang berusia sampai 100 tahun. Kornan itu 100 tahun. Dan dia orang yang terakhir wafat di Syam. Ya. Sahabat Nabi yang meninggal terakhir di Syam. Usianya 100 tahun. Alhamdulillah. Kata beliau, Rasul pernah berkata, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Siapa sih orang yang terbaik itu? Lalu Rasul jawab, "Man thal umruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang terbaik itu orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Siapa yang panjang umurnya itu? Orang-orang yang sudah usianya di atas 40 tahun tuh, itu orang panjang umurnya. Kalau kita misalnya sudah 50 tahun, 60 tahun, itu udah lebih panjang lagi. Ya. Kita 60 tahun, udah di atas 60, artinya udah banyak kelebihan dia. Orang yang terbaik itu orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Lalu banyak yang tanya, amal yang baik itu bagaimana sih? Secara sederhana sebetulnya ada dua tujuan kita beramal itu. Kan kita ditakdirkan oleh Allah, diciptakan ini dalam rangka beribadah. Dibaca surat Az-Zariyat ayat 56 itu, tidaklah diciptakan manusia dan jin semata-mata hanya untuk beribadah. Jadi yang baik amalnya itu yang beribadah. Ya. Ibadah itu dua, dengan Allah dan dengan sesama hamba Allah. Ya. Hablum minallah dan hablum minannas. Beribadah dengan Allah kita sudah praktekkan, ya, mulai pendekatan hati, lisan dan perbuatan. Tapi apa yang dimaksudkan beribadah dengan sesama, hablum minannas itu. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya tentang man khairun nas, ya, man afdalun nas, sebaik-baik orang itu, ya, yang memberikan manfaat kepada yang lain. Afdalun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang adalah yang memberikan manfaat, guna, arti bagi orang lain. Kata beliau, sesungguhnya iman itu, ya, iman, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu memiliki pilar 70 jumlahnya tuh, ya. Iman itu ada 70 macam. Ya. Wa afdaluha qaulun la ilaha illallah. Yang paling utama dari iman itu apa? Mengucapkan kata la ilaha illallah. Wadaha apa? Imatatul adza anit thariq. Yang paling rendah dari iman itu, Pak. Amalan yang paling rendah apa? Menyingsingkan atau mengangkat gangguan, ya, ataupun benda-benda yang bisa mengganggu orang yang jalan tuh, ya. Misalnya duri, paku di jalan itu, ya, kotoran, itu adalah amalan paling rendah. Nah, kalau kita misalnya mengangkat benda yang dari jalan itu, kira-kira bakal paku misalnya, atau paku payung, atau benda batang pohon, pinggirkan itu yang paling rendah. Tetapi Allah nih, kata Rasulullah, tidak melihat amalan itu rendah atau besar. Ya, tidak. Dalam hadis lain Rasul berkata, marra rajulun bi ghusni syajaratin inda dhahri thariq. Ya. Suatu kali ada seorang laki-laki berlalu di jalan. Ya. Kata Rasulullah, ternyata di jalan itu ada apa? Ranting pohon yang mengganggu perjalanan itu. Ya. Yang ranting berduri itu. Kata Rasulullah, laki-laki itu berkata, wallahi, demi Allah, la unahyana hadha anil muslimin la yu'zihim fa'udkhilahul jannah. Kata laki-laki tadi, demi Allah, saya akan singkirkan kayu ini ke tepi, ya, ke pinggir gangguan ini, agar orang Islam tidak merasa terganggu. Apa kemudian yang Allah berikan balasan kepada dia? Rasul bilang, udkhilahul jannah,
maka orang itu dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala oleh sebab menyingkirkan duri, menyingkirkan batang pohon, menyingkirkan paku dari jalan itu. Yang kita mungkin anggap itu amalan remeh, ya. Tapi di sisi Allah tidak, Pak. Bahkan Allah dijanjikan fadkhilahul jannah, Allah masukkan ke dalam surga gara-gara minggirin benda itu. Saya bilang luar biasa nih. Kita menyangka yang bisa masuk surga itu hanya orang-orang yang beramal hebat, jihad. Tidak. Memindahkan benda dari jalan masuk surga. Kata Ibnu Mubarak, rubba amalin saghirin yu'azzimuhu bin niyah. Wa rubba amalin kabirin yusaghiruhu bin niyah. Kata beliau, ada kalanya. Berubah itu ada kalanya. Atau kadang-kadang sebuah amalan yang kecil, yang sederhana, ya, tapi itu bisa menjadi amalan yang besar oleh sebab niat. Sebaliknya, amalan yang besar itu, yang megah, haji, umroh, jihad itu, yang besar-besar itu, sedekah miliaran, jutaan. Rasul bilang, yusaghiruhu biniyah. Dia akan menjadi kecil oleh sebab niat, ya. Jadi kuncinya niat inilah. Sekalipun kata amal itu kecil, ya, tapi niat karena Allah, niat ikhlas, maka dia akan mendapatkan ganjaran surga. Dulu pernah sampaikan tentang kisah seorang pelacur, Pak. Wanita ahli maksiat itu. Satu kali di jalan-jalan ke padang pasir gitu, ada seekor anjing, ya, mengelilingi sumur, karena sumur itu ada air sana, ya, tapi dia nggak bisa turun kan, ya. Dan anjing ini kelihatan akan mati, ya, akan mati. Dia nggak kuat, saking panas sudahnya menjuru-juru ke bawah itu. Wanita pelacur tadi, Pak, wanita pelacur itu, diambil sepatunya, dia turun ke bawah, diambil air itu, ya, ambil air. Kemudian diberikan minum untuk pada anjing itu, ya. Minum anjing, selamat anjing itu, dan bergetar langit itu, ya. Kata Rasulullah, kemudian Allah mengampuni semua dosa pelacur itu. Bayangkan, Pak, pelacur itu kan dosa yang paling besar. Artinya berzinahan yang bukan sekali dua kali, rutin menjadi profesi, ya, luar biasa. Tapi dengan amalan cuma kurang dari 5 menit lah, dia turun ke sumur itu, ke empang itu, diambil air, kasih minum, Allah ampuni dosanya, dan dimasukkan ke dalam surga. Amalan yang cuma 5 menit, ya, singkat itu, tapi dia akan mendapatkan kebaikan sepanjang masa, ya, sepanjang zaman, sampai di akhirat kelak Allah berikan. Cuma gara-gara 5 menit. Lalu kenapa kita tidak mau melakukan pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan, amal-amal yang sederhana, yang simpel, ya? Rasul bilang, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Sekali-kali jangan kamu suka remehkan untuk amal orang-orang itu. Misalnya apa? Berbuat baik dengan tetangga, berbagi makanan, contoh, kasih makanan tetangga, ada sisa makanan, ya. Kalau bapak punya mangga banyak misalnya, kasih 1 butir 2 butir mah. Kalau punya ayamnya bertelur banyak, kasih tetangga. Bebeknya bertelur, kasih tetangga, ya. Kasih 1 2. Ada pengemis datang, berikan, ya. Ada tukang kindo datang lewat itu, nih Mbak. Itu sederhana, ya. Spontan aja, tapi kita niat ikhlas. Dan itu yang diukur oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal a'malu binniyat. Segala macam amal itu sangat tergantung pada niat. Sekalipun amal kita besar tapi niatnya karena ria, dia nggak bernilai, ya. Sumbang besar-besar, jutaan, bantu sini, tapi dia pengen dipuji, ya, mendapatkan predikat dermawan, maka itu tidak bernilai sama sekali. Dia habis, ya, habitut a'maluhum, sia-sia amal, ya. Oleh karena itu belajar ibadah yang sederhana dengan ikhlas ini harus dilatih. Dia tidak bisa muncul tiba-tiba kalau tidak dilatih. Ada misalnya orang tukang ngindo atau pengamen itu, ada receh 1.000 2.000, dilatih, ya. Biasakan, ya. Kan ada 1.000 2.000 kasih.
Nah, itu melatih diri Pak, melatih amalannya yang sederhana. Kalau misalnya ada pedagang nih, katanya jarang laku, kita beli aja. Ya sekalipun mungkin makan itu gak enak mungkin ya. Tukang bubur, gak enak. Tapi karena dia sering lewat, dia minta perhatian kita, belilah barang 5.000 rupiah mah, ya nggak dimakan nggak apa-apa, makan sedikit sesana kesarat, sisanya dibuang nggak apa-apa. Tapi kita memberikan perhatian ya. Ini yang namanya sentuhan kolbu, ya sentuhan kolbu, sentuhan sanubari. Itu mesti diajar, belajar. Ada tukang kan nggak pernah laku nih, ada yang beli nih, ada 2.000 nih, bisa nggak beli 2.000 candolnya? Bisa Pak Isra, beli 2.000. Itu sentuhan kolbu, sentuhan kasih sayang. Kita diajarkan Nabi begitu Pak. Itu yang kata Rasul bilang, itu yang bisa memasukkan kita ke dalam surga kalau kita ikhlas. Jangan kemudian nggak enak makan, bukan masalah itu, ya bukan masalah itu, tapi masalah sentuhan kasih sayang, sentuhan kolbu. Kalau ada orang misalnya naik motor bawa anaknya 2-3 di belakang, depan tuh bagian dongan kardus, kue, baju karung, kita naik mobil misalnya. Doakan, ya Allah, semoga Engkau berikan rezeki kepada pengendara motor itu seperti Engkau telah berikan rezeki kepadaku. Kita naik mobil, hujan besar, ada naik sepeda, dia paksa naik sepeda itu dengan bahan bawaan banyak. Kita tahu dia punyanya sepeda, kita doakan, ya Rob, semoga saja orang yang punya sepeda itu, yang hujan-hujanan naik sepeda itu, Kau berikan rezeki seperti Engkau berikan rezeki kepada saya. Itu terus bilang apa da'watun muslimun yahyi biduhil ghaib mustajab. Doanya orang Islam ya kepada saudaranya yang muslim yang lain itu, sementara dia tidak tuh didoakan oleh kita, mustajab. Dan bukan berarti cuma untuk dia, untuk kita juga. Kita doakan dia supaya dapat rezeki banyak. Mananya kita juga dikasih rezeki banyak. Dan kira kita mendoakan orang lain itu cuma dia yang dapatkan, enggak. Kita mendoakan pun kita dapat double buat dia dan buat kita. Itu harus ajarkan. Kenapa kita tidak mau mendoakan dalam hati? Ya, moga-moga tuh tukang warung itu dikasih rezeki yang banyak, dagangannya nggak laku. Ya, moga-moga pedagang itu dikasih rezeki yang banyak seperti Engkau berikan rezeki kepadaku. Ada teman kita sakit, ya Allah, moga-moga dia disembuhkan penyakitnya seperti Engkau telah menyembuhkan penyakitku. Bisa nggak itu? Dilatih. Ada teman kita sakit berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak sembuh, darah tinggi, kolesterol, TB semacam, kita doakan, ya Rob, semoga Engkau pulihkan kesehatannya, semoga Engkau angkat penyakitnya, seperti Engkau telah menyehatkan diriku dan mengangkat penyakit yang ada pada diriku. Nah ini nih artinya apa? Kita doakan dia supaya sehat dan kita juga jadi sehat. Kenapa? Karena mendoakan orang lain. Islam mengajarkan begitu. Jangan kita pelit dengan doa kalau kita tidak sanggup memberikan sesuatu. Kalau kita punya, tambah lagi, bagus tuh. Ya, ini ada obat nih nggak kepakin, pakailah. Ya, semoga Allah menyembuhkan kamu seperti Allah menyembuhkan pada diri saya. Itu semua ajaran yang Rasul ajarkan kepada kita dengan amalan-amalan ringan dan sederhana yang kadang-kadang kita tidak mengira tuh. Ya, ternyata ini ya yang diberikan oleh Allah pada kita. Bilal bin Rabah Pak, ya Rasul bilang, ya Bilal, tadi malam saya mimpi dengar kamu ada di surga, teropak kamu ada di surga, ya itu kenapa dia bisa begitu, kamu kok bisa masuk surga tuh, mendahului saya. Para sahabat dia cerita begitu, dia bilang bener, kalau Bilal masuk surga sepantas saja, dia mau azin Nabi, ya, dia ikut berjuang, ikut perang, ya pinter, Bilal pinter, anggap seperti itu. Rasul bilang bukan karena itu semua. Ketika tanya apa kira-kira Bilal, ya yang amalan kamu yang kamu senang, dia bilang saya cuma membiasakan diri wudhu saja dan sholat syukur wudhu, cuma itu. Ya. Berwudhu, kalau dia batal wudhu, sholat 2 rakaat, udah. Ya itu aja, dia jaga wudhunya, kalau batal lagi dia wudhu lagi, sholat lagi 2 rakaat, cuma itu. Kita mengira Bilal itu amalnya yang besar, udah. Amal cuma sholat syukur wudhu dan berwudhu, udah. Ya, jadi sekali lagi kita jangan suka meremehkan amal-amal soleh. Mulai belajar menata hati kita dengan sentuhan kolbu, sentuhan kasih sayang. Terus buatlah amal-amal yang ringan-ringan, gak usah yang besar-besar, yang ringan-ringan saja. Dan itu bisa dilakukan oleh kita tanpa modal besar.
tanpa kalori besar, tanpa energi besar, simpel. Tapi di mata Allah, kalau itu dia niatkan dengan ikhlas, jaminannya surga. Ya, surga. Dan bukan kata saya yang ngomong kadang-kadang berdosa. Rasulullah ngomong, engkau dibalas surga gara-gara beramal yang ringan, yang sederhana. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk memahami hadis ini dan mengamalkan, mempraktekkannya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.